Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Nur Rahmadanti Ramdan dari kelas PGSD 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan nasional. A. Permasalahan pokok dan isu utama dalam pendidikan nasional. Pendidikan memiliki peran strategi karena pendidikan merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Soedidjarto mencatat bahwa para founding fathers bangsa Indonesia menyadari peran strategis pendidikan dalam pembangunan bangsa. Hal tersebut terbukti dengan dimasukkannya pendidikan ke pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Soedidjarto, masuknya pendidikan dalam Undang-Undang 1945 karena para founding fathers menyadari ketika abad ke-17 Eropa masuk modernisasi melalui gerakan Renaissance, sedangkan Indonesia masuk era kegelapan yaitu penjajahan selama hampir 350 tahun. Oleh karena itu, para founding fathers memfungsikan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 1. Masalah pemerataan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografis. Permasalahan pemerataan terjadi karena kurang terorganisasinya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia usia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Permasalahan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. 2. Mutu dan relevansi pendidikan. Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Relevan berarti bersangkutan, paut kait, mengait, dan berguna secara langsung. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Faktor terpenting yang dapat mempengaruhi adanya mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran sistem pengujian dan penilaian yang lembaga dan independen, sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan teratur. 2. Kurikulum sekolah yang berstruktur dan syarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik mutu dan relevansi. Rendahnya kualitas tenaga pengajar, maka dibutuhkan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan berbagai pihak yang terkait sehingga pelaksanaan kerjasama dapat meningkatkan mutu pendidikan. 3. Efisiensi dan efektivitas pendidikan. Efisiensi pendidikan adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya, pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dan pelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan hasil SDM sedini mungkin terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran. Menurut Muhammad Ali, permasalahan yang ada dalam pendidikan nasional tidak lepas dengan isu-isu utama secara garis besar terkait dengan
1. Dampak globalisasi. 2. Pelaksanaan wajib belajar. 3. Standar nasional pendidikan, desentralisasi pendidikan. Dan kelima, kurikulum sekolah. 1. Dampak globalisasi. Globalisasi merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Menurut Bhagwati 2004, menghadapi globalisasi ini tergantung pada bagaimana seseorang memaknainya. Dalam dunia pendidikan misalnya, apabila seseorang memaknai globalisasi secara positif seperti globalisasi berimplikasi seperti globalisasi pada perlunya pendidikan berkualitas sesuai standar internasional, maka semua kebijakan yang diambil dalam bidang pendidikan diarahkan untuk memenuhi pencapaian standar itu. Pendidikan pada era globalisasi seharusnya dikaitkan dengan pentingnya 1. Pemahaman mengenai budaya silang yang berarti mengakui keberadaan lebih dari satu sudut bidang dan belajar melihat dunia dari perspektif yang berbeda. 2. Pembelajaran holistik yang membawa belajar disiplin ke suatu isu besar dan meliputi berbagai pendekatan dalam pembelajaran. 3. Keterlibatan potensi masyarakat yang dapat menjalin hubungan yang akrab dan utama antara lingkungan masyarakat dan sekolah. Kaitannya dalam proses pendidikan, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah 1. Pendekatan studi yang berorientasi dunia dengan cara yang bersifat integratif untuk memahami dunia. 2. Fokus terhadap dunia dalam perspektif sejarah yang menyerap perspektif dunia secara komprehensif. 3. Pendidikan sebagai landasan pengembangan ekonomi dalam arti komponen utama dari daya saing ekonomi adalah daya saing pendidikan. 2. Pelaksanaan wajib belajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap warga negara adalah pendidikan dasar selama 9 tahun yang mencakup sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah selama 3 tahun. Dalam menjalankan ketentuan undang-undang ini, pemerintah melaksanakan suatu program yaitu program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1994. Ketiga, Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SMP yang merupakan salah satu pemjabaran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah terkait dengan Standar Nasional Pendidikan dalam PP yang dijelaskan tentang lingkup SMP yang meliputi 1. Standar isi, 2. Standar potensi, 3. Standar kompetensi lulusan, 4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, 5. Standar sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, 8. Standar penilaian pendidikan. 4. Desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pada sektor pendidikan yang merupakan konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberi dampak terhadap penyelenggaraan pendidikan. Struktur pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 dan 2 adalah pemerintahan pusat dan daerah otonom. Daerah otonom terdiri atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Masing-masing daerah otonom berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hierarkis satu sama lain, tetapi memiliki hubungan koordinatif dan kerjasama kemitraan. Penyelenggaraan pemerintah pada daerah-daerah otonom ini tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, kurikulum sekolah. Secara konseptual, sebenarnya pengembangan kurikulum bisa menggunakan pendekatan sentralistik atau desentralistik. Kedua pendekatan ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan sentralistik adalah mudahnya dicapai konsensus, sangat baik dalam memelihara budaya nasional, sangat membantu dalam perluasan kesempatan belajar, dan mudah dalam mengadakan inovasi. Adapun di antara kekurangannya adalah kurang mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal daerah. Adapun pendekatan desentralistik mempunyai kelebihan dalam hal beradaptasi dengan keutuhan dan situasi sosial dari budaya lokal. Namun, memiliki kelemahan terutama kesulitan untuk mencapai konsensus dan dari berbagai keragaman kebutuhan daerah.
1. Kurikulum 2013. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan utama tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 memerintahkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan undang-undang pendidikan pertama pada awal abad ke-21. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, dan otonomi pendidikan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengalami beberapa kali perubahan. Rencana pelajaran ini kemudian direvisi menjadi Rencana Pelajaran 1964. Setelah itu, rencana pelajaran ini diganti menjadi Kurikulum 1986. Sejak inilah istilah rencana pelajaran yang sudah digunakan selama bertahun-tahun berganti nama menjadi kurikulum. Kemudian kurikulum ini dirubah lagi menjadi Kurikulum 1975. Selanjutnya Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006, dan yang terakhir adalah Kurikulum 2013. Syarwan 2004 mengemukakan, berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengganti kurikulum pendidikan di Indonesia yang sebelumnya menggunakan kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan kepada kurikulum 2013 atau K13. Namun pelaksanaannya terkesan tergesa-gesa sehingga menuai banyak kritikan karena dianggap memiliki segudang masalah. Masalah dalam kurikulum 2013. A. Masalah isi dan kemasan. Kurikulum baru ini yang rencana pelaksanaannya menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah telah menuai banyak kritik, termasuk dari kalangan aktivis, antara lain karena membuang sains dan menggantinya dengan pendidikan kewarganegaraan dan pelajaran agama. Jadi, kurikulum baru ini lebih banyak muatan pendidikan kebangsaan dan agama. Sedangkan sains atau IPA akan digabung ke dalam dua mata pelajaran tersebut. Ada 3 kelemahan yang diasumsikan kurikulum 2013, yaitu 1. Perencanaan kurikulum telah mengidentifikasi masalah. 2. Seperti pakaian satu ukuran, kurikulum baru ini bisa cocok untuk sekolah, tetapi belum tentu cocok untuk sekolah lainnya. 3. Guru tidak dipercaya menyangkut kreativitas mereka dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan konseptual dan kebutuhan unit di setiap daerah. Di samping itu, pengabaian pengajaran. B. Masalah guru. Kurikulum 2013 sebagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah jelaskan merupakan perbaikan dari kurikulum 2014 dan 2006 yang merupakan kurikulum berbasis sekolah dan berbasis kompetensi. Dalam pelatihan tersebut tidak ditekankan pendekatan saintifik. Murid mengamati, bertanya, mencoba, mengeksplorasi, dan berkomunikasi. Penerapan kurikulum 2013 tidak didahului dengan riset dan evaluasi yang mendalam. Akibatnya kurikulum ini memberatkan siswa, membingungkan guru. Kurikulum 2013 bertujuan menguji kembali kesesuaian antara ide dan desain kurikulum, antara desain dan dokumen kurikulum, antara dokumen dan implementasi kurikulum, serta antara lain hasil dan dampak kurikulum. Dua, Rintisan Sekolah Bertaraf Nasional atau RSBI. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI adalah sekolah standar nasional atau SSN yang menyiapkan peserta didik berdasarkan standar nasional pendidikan atau SNP Indonesia dan bertaraf internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.
Program mencetak sekolah berstandar internasional melalui pembentukan rintisan sekolah berstandar internasional atau RSBI yang dimulai sejak 2005 lalu jalan di tempat. Sebagian besar sekolah terkesan mengakhiri perjuangan mereka ketika sudah mendapatkan label RSBI. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyebutkan seluruh RSBI yang ada di negeri ini belum layak menjadi SBI. Hasil evaluasi tersebut menerangkan jika seluruh RSBI yang jumlahnya mencapai 1.305 belum layak naik tingkat menjadi SBI. Kondisi ini cukup kontras dengan strategi awal perancangan program. Waktu itu dirumuskan jika keberadaan sekolah berlabel RSBI ini hanya cukup 3 tahun saja untuk SD, 4 tahun untuk SMP, 5 tahun untuk SMA dan SMK, tapi nyatanya sudah berjalan 6 tahun tetap belum ada satupun RSBI di negeri ini yang menjadi SBI. Kelemahan mendasar dari program RSBI. 1. Pertama, program ini nampaknya tidak didahului dengan riset yang mendalam dan konsepnya lemah. 2. Dikdasmen membuat rumusan 4 model pembinaan RSBI tersebut, yaitu model sekolah baru, model pembangunan pada sekolah yang telah ada, 3 model terpadu, dan 4 model kemitraan yang telah ada, 2 lainnya hanya teknis pelaksanaannya saja. Ketiga, konsep ini berangkat dari asumsi yang salah satu tentang penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan berhubungan dengan nilai TOEFL. Penggagas mengasumsikan bahwa untuk dapat mengajar hard science dalam bahasa Inggris maka guru harus memiliki TOEFL lebih dari 500. Keempat, dengan penekanan pada penggunaan bahasa Inggris sebagai medium of interaction di kelas dan oleh guru-guru yang baik kemampuan penguasaan materi. Kelemahan mendasar dari program RSBI. Kelima, kritik paling mendasar barangkali adalah kesalahan asumsi dari penggagas sekolah ini bahwa sekolah bertaraf internasional harus diajarkan dalam bahasa asing dengan menggunakan media pendidikan yang canggih seperti laptop, LCD, dan VCD. Keenam, asumsi dan anggapan bahwa sekolah bertaraf internasional hanyalah bagi siswa yang memiliki standar kecerdasan tertentu. Ketujuh, program RSBI ini di lapangan menciptakan kesengajaan sosial pada siswa. Kedelapan, pemerintah telah menetapkan wajib belajar 9 tahun sebagai programnya. Program Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS. MBS atau Manajemen Berbasis Sekolah merupakan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah secara mandiri. Indikasi MBS tampak pada wawasan segenap personal sekolah yang berorientasi pada mutu, pemberdayaan potensi sekolah yang dikoordinasi oleh pimpinan sekolah secara transformasional. Peran aktif semua pihak terkait dalam pelaksanaan pengendalian mutu dan keberhasilan pendidikan sekolah bersama sekolah, masyarakat, dan pemerintah secara proporsional. Kurang seriusnya usaha pemerintah ini untuk mensukseskan program ini menjadi salah satu penyebab gagalnya MBS. Tidak banyak solusinya yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan ini. Bahkan banyak staf di sekolah yang tidak tahu pasti bagaimana sebenarnya penerapan MBS yang benar. C. Upaya mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Menurut Ali 2009 mengemukakan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan nasional perlu dilakukan melalui beberapa strategi sebagai berikut. 1. Mengimplementasikan penerapan standar nasional pendidikan yang telah dikembangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Melakukan penilaian pendidikan melalui ujian sekolah dan ujian nasional yang dilakukan oleh sebuah badan mandiri yang ditugasi untuk melaksanakannya. 3. Melakukan tindakan afirmatif dengan memberikan perhatian lebih besar pada satuan pendidikan. 4. Melaksanakan akreditasi satuan atau program pendidikan untuk menentukan tingkat kelayakan masing-masing. Kelima, perlu dilakukan pengembangan dan peningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.
Kesimpulan dari materi ini adalah pendidikan memiliki peran strategi karena pendidikan merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Masalah pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tidak dapat dibedakan melalui jenis kelamin, status sosial, agama, maupun terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.